Hai 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 semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu memahami pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan permasalahan dan penyelesaiannya pada suatu teks bacaan. Yang ketiga, siswa mampu membuat hasil wawancara dengan orang lain. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo membaca. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu Siti ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, sekarang kalian coba temukan kalimat dan hak yang ada pada teks Siti demam. Nah, kita mencari kewajibannya dahulu ya, kemudian kita baru mencari haknya. Nah, di sini ada kalimat, ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Nah, ini termasuk kewajiban ya, karena kewajibannya ibu membawa anaknya yang sedang sakit, yaitu Siti. Ya, membawa Siti ke puskesmas. Kemudian ada kalimat kewajiban yang lain nih. Pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Nah, pemerintah mempunyai kewajiban mendirikan puskesmas dan rumah sakit untuk warganya. Kemudian ada kalimat kewajiban lain nih. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Nah, suatu kewajiban karena dokter dan perawat berkewajiban bekerja di puskesmas dan rumah sakit. Nah, kemudian ada kalimat lain kewajibannya nih. Siti harus banyak minum air putih hangat, harus memilih jajanan yang sehat, harus rajin mencuci tangan. Nah, ini termasuk kewajibannya Siti ya. Kemudian ada kalimat haknya yang mana nih? Nah, kita sudah melihat nih. Sini ada kalimat sebagai warga negara kita berhak mendapat fasilitas. Nah, sudah jelas ya, di sini ada kata hak mendapat fasilitas. Dari bacaan teks Siti demam, coba kalian tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Tuliskan juga cara mengatasinya. Nah, di sini ada kolom masalah dan cara mengatasinya. Nah, yang pertama masalahnya Siti demam dan badannya panas. Nah, cara mengatasinya apa? Ya, ternyata cara mengatasinya ibu mengompres Siti dengan air hangat. Yang kedua, ibu menyelimuti dengan selimut tipis. Nah, masalah yang kedua apa nih? Iya, ternyata Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Nah, cara mengatasinya gimana? Ibu membawa Siti ke puskesmas. Kemudian cara mengatasi yang lain, dokter memberi Siti obat dan vitamin. Nah, yang ketiga, Siti harus menjaga
kesehatannya. Nah, di sini kita sudah menemukan kalimat masalahnya dan cara mengatasinya. Nah, masih ingatkah kalian materi tentang wawancara? Iya betul, wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, data, dan keterangan. Ayo kita ingat-ingat lagi kata tanya dalam wawancara itu apa saja. Iya betul, ada kata apa atau apakah, kemudian kata tanya siapa atau siapakah, yang ketiga kata tanya bagaimana atau bagaimanakah, yang keempat mengapa atau mengapakah, yang kelima kapan atau kapankah, yang keenam berapa atau berapakah, yang ketujuh di mana atau di manakah. Nah, kalian bisa memakai kata tanya 1 sampai 7 ini untuk bertanya ke narasumber. Kalian bisa membuat wawancara mengenai jajanan sehat. Nah, kalian bisa membuat daftar pertanyaan untuk narasumber yang akan kalian wawancarai. Kemudian setelah itu kalian bisa membuat wawancara hasilnya. Nah, catat hasil wawancaramu yang kalian tanyakan pada narasumber pada tempat yang tersedia. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.